saya rindu selalu dituntun oleh firman-Nya. Haleluya, Tuhan di hidupku. Jangan pernah takut dengan apapun, sebab Dia Allah yang penuh kuasa menuntun kita. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tanganmu Tuhan tertulis namaku, di telapak tanganmu tertulis namaku. Haleluya Yesus. Di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau. Mari saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara di hidupku, Tuhan Engkau di hidup Tuhan kami, yang Tuhan. selalu ku sembah di setiap nafas. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Kunyatakan Engkau Tuhan di yang hidupku, berkuasa, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Tuhan yang selalu ku Tuhan yang sembah, selalu ku sembah di setiap
Tuhan yang selalu ku sembah, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Engkau begitu memperhatikan kehidupan kami. Engkau menyelamatkan kami. Engkau terus memberkati kami, membawa kehidupan kami berjalan di dalam kasih-Mu. Olehnya kami naikkan pujian syukur kami hanya kepadamu. Kami yakin dan percaya anugerah kemurahan-Mu Engkau nyatakan saat pagi hari ini atas umat-Mu yang beribadah kepadamu. Yesus. Terlebih kami akan menikmati berkat firman Allah yang akan meneguhkan kehidupan kami, yang akan menyembuhkan sakit penyakit kami, Amin. yang akan menjadi jawaban segala doa yang kami haturkan kepadamu. Olehnya kami mempersiapkan hati dan pendengaran kami untuk dibentuk oleh firman Allah. Kami yakin dan percaya hikmat pewahyuan yang dari surga ada atas hamba-Mu yang saat ini Tuhan tunjuk untuk menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sehingga saat firman diberitakan, Roh Kudus berkarya meneguhkan kehidupan kami. Hikmat ada atas hamba-Mu saat pagi hari ini. Dan kami umat-Mu siap menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Terima kasih doanya Pak Adi, Pak Yohanes Widodo, selamat melayani. Selamat pagi saudara, shalom. Saya percaya hari ini saudara jumpa siapa tuh di tempat kebaktian ini? Ya, saudara-saudara, jumpa saya juga tidak bisa berbuat banyak. Jumpa Yesus, kita dapat semua yang Dia punyai, yang disediakan untuk kita. Amin. Itu. Jadi saya sangat berharap agar semua anak-anak Tuhan betul-betul memiliki pandangan, keyakinan yang sejelas itu. Ya, saya bersyukur melayani orang-orang yang jumpa Tuhan secara pribadi itu jauh lebih mudah dari sekedar melayani orang yang beragama Kristen. Orang yang beragama Kristen belum tentu ya benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya jadi Kristen karena Tuhan menjumpai saya. Dan saudara-saudara, indahnya itu membuat mengapa saya tidak berhenti, cukup jadi Kristen, tetapi ada kerinduan lebih lagi. Ketika ada orang tanya kepada saya apa yang menjadi dasarnya Pak memenuhi tugas sebagai pendeta, saya bilang panggilan hati saya melalui Yesus yang menjumpai. Nah, setiap anak Tuhan itu harus punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan secara personal itu. Saudara-saudara, saya akan memberitahu tanda-tandanya. Kalau orang bilang, jumpa Tuhan, ya saya juga jumpa Tuhan Pak. Saya Kristen, saya jumpa Tuhan. Tanda-tandanya ini nanti yang perlu saudara dan saya ketahui. Yang pasti keuntungan besar kalau kita jumpa Tuhan. Amin. Kalau jumpa hantu repot. Kejadian pasal 35, kita sama-sama buka. Ayat yang ke-9, pendek sekali ayat itu. Kejadian 35 ayat 9. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Baca bareng ya saudara-saudara, semua ketemu? Iya, semua buka Alkitabnya. 2, 3, setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Ulangi lagi ya, setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Sekali lagi ya, setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Semua katakan amin. Nah, itu saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa dengan Tuhan. Masa anak tidak jumpa dengan bapaknya, kan lucu.
Iya kan? Orang ditanya, kamu doa itu ngomong sama siapa? Ya, kadang ada yang ngomong dewek ya. Loh kalau ngomong dewek itu kan edan. Ya, yang ngomong sama Tuhan katanya gitu. Ya bukan katanya. Tapi orang kemudian berpikir lain lagi. Mana Tuhanmu tidak kelihatan? Ada yang mengatakan, ya kita mesti fokus, kita mesti lihat sesuatu, benda, sesuatu ini untuk ya objek sasaran percaya kita. Kristen tidak begitu. Mana Tuhan? Tapi yang kita tahu kiri kananku ada Tuhan. Amin. Sekelilingku ada Tuhan. Nah, justru kalau Tuhan yang bisa dilihat manusia, biasanya Tuhan itu tidak bisa melihat hati manusia. Ya, Pak? Iya. Tapi kalau aku percaya kepada Dia, yang aku sementara belum lihat gitu ya. Tapi aku tahu Dia lihat aku, Dia paham aku. Ini jadi saudara yang dikasihi Tuhan, harusnya Kristen semua itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan karena ya anak kok. Ya bagus jumpa selalu ya dengan orang tua kan. Senang tidak kalau jumpa? Nah ini tandanya. Kalau ada anak-anak Tuhan katanya Kristen, tidak ada kerinduan untuk ketemu sama orang tuanya. Doa. Ayo baca Alkitabnya gimana kira-kira? Baca? Ada kerinduan tidak? Kalau sadar aku itu rindu jumpa Tuhan terus, buka. Ibadah, saya baru bertobat itu dulu gini ya. Di gereja itu PA-nya Kamis juga. Waktu saya masih muda sekali, tahun 79 bertobat. Ya, perjumpaan dengan Tuhan. Seluruh kegiatan ibadah itu rasanya haus untuk saya datang di situ. Lah ibadah PA. Kadang saya manfaatkan sore itu sambil lari-lari menuju ke gereja itu. Sampai di depan gereja di jam ibadah itu kok Bu Gembalanya itu lagi nyantai di pintu masuknya gereja gitu. Beliau langsung negur saya, "Selamat sore Tante," saya bilang gitu. "Ya sore Henry. Ada apa?" Gitu. "Mau PA." "Loh ini kan Rabu." "Oh iya, maaf Tante, selamat sore Tante, permisi ya." Lari lagi. Jadi PA-nya Kamis, saya sudah datang di situ hari Rabu. Di sini ada kerinduan. Rindu kepingin ketemu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab orang yang sungguh-sungguh ya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu tandanya. Anak kok jumpa Tuhan. Begitu Tuhan jumpa manusia, anaknya, ini kita lihat. Bawa oleh-oleh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus itu. Maka dikatakan di dalam ayat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yakub datang dari padang Aram, maka Allah menampakkan diri pula padanya dan memberkati dia. Selalu dapat. Orang yang terus jumpa Tuhan selalu dapat. Apa yang dibawa oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, kapan itu kita lakukan? Kapan saja. Ayat ini adalah lanjutan dari proses di ayat pasal 32 itu kitab Kejadian. Kapanpun. Anak Tuhan dimanapun. Kapanpun. Keadaan kita mungkin lagi tidak menyenangkan, tidak menguntungkan, tidak sehat sekalipun. Ada kerinduan, jumpa Tuhan, jumpa Bapa. Saudara-saudara, bagaimana caranya?
Tentu Tuhan ngasih hikmat kita. Sibuk Pak saya. Ini sekarang tambah tanggung jawab saya semakin besar. Ya bukankah itu memang doamu? Ada orang yang doa minta, Pak Gembala doakan supaya karir saya maju. Ya, karir maju otomatis bicara tanggung jawab lebih besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun repotnya, bagaimanapun keadaan kita yang sesungguhnya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya membuat beberapa catatan di sini. Yang pertama, dalam pribadi seorang Yakub ini. Ya, siapa yang tidak kenal Yakub? Wah, ini orang luar biasa. Kenapa pasal 35 ayat 9 ini terjadi? Sementara orang mencari-cari syaratnya diberkati Tuhan, bagaimana ya. Ada yang kalau mau jumpa Tuhan mesti naik ke gunung dulu, doa di gunung yang lebih tinggi itu lebih dekat dengan Tuhan. Mesti doa puasa 40 hari 40 malam, macam-macam. Saudara-saudara, teori yang dibuat. Yang sesungguhnya mendekati ciri-ciri teori agama-agama di dalam dunia ini. Karena agama-agama di dalam dunia itu begitu. Untuk seorang dapat jumpa Tuhan itu bukan hal yang mudah, sulit. Ya sulit. Tapi Allah yang ditulis di dalam Injil adalah Allah yang berinisiatif menjumpai umatnya. Bukan kita yang dibahas, cari aku. Ya naik terus, terbang tinggi. Ya. Supaya kamu ketemu aku di ketinggian, kata Tuhan. Enggak, Tuhan turun. Maka konsep firman Allah jadi Yesus. Akal dunia tidak sanggup menerima. Karena dunia itu sudah dipenuhi dengan berbagai macam konsep agamawi. Lah, pada dasarnya agama itu memberitahu pada umumnya, mungkin tidak semua ya, tapi pada umumnya adalah betapa manusia itu dipaksa untuk berusaha terus dapat menjumpai Dia. Iman Kristen tidak. Inisiatif pencarian itu Tuhan mencari umatnya. Ucapkan bareng dengan saya, Pak. Tuhan mencari umatnya. Adam jatuh dosa. Tuhan berteriak. Ya. Adam. Apa kalimat berikutnya tahu? Di manakah engkau? Nah, itu yang tersirat sama yang tersurat beda kan? Yang tersurat Tuhan mencari, ya kira-kira itu bahasanya ya. Mencari di mana Adam itu berada. Jadi secara harfiah Tuhan tidak tahu Adam sembunyi di balik pintu atau di balik pohon. Itu yang tersurat. Tetapi yang tersirat di situ memberitahu kepada kita, Tuhan itu bukan tidak tahu, Tuhan tidak pernah pikun. Yang setuju katakan amin. Ketika Dia berseru, Adam, di manakah engkau? Konsep pencarian itu Tuhan, tetapi Tuhan membutuhkan jawaban dari manusia. Makanya, Pak, bisa dibilang ini klasifikasinya diplomasi Tuhan, Pak. Bisa. Kata seolah-olah Tuhan tidak tahu kan? Kalau secara tersiratnya kan Tuhan tidak tahu. Makanya Dia mencari. Tetapi tersirat maknanya, esensinya tidak begitu. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, makanya ketika ada ayat yang mengatakan nanti kedatangan anak manusia itu kamu semua tidak tahu, malaikat-malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu. Itu yang tersurat. Tapi yang tersirat, masa anak tidak tahu? Sedangkan anak yang dimaksud Yesus ini, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini orang kadang-kadang kesulitan untuk, lah ini harfiahnya begini. Makanya pribadi anak dengan Bapa itu terpisah. Karena tidak mau menelisik yang tersurat tertulis itu apa.
Kemudian esensi dari maksud tulisan itu apa? Lah itu yang tidak dimasuki. Karena ini alam rohani. Alam rohani itu jangan berpikir 1 tambah 1 2. Itu matematis dunia, itu hukum harfiah. Sekarang manusia ini dihadapkan dengan 2 kenyataan, fisik dan spiritual. Ya, alamnya juga begitu, alam fisik ini, dah mimbar. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Coba saya minta saudara salaman kiri kanan, salaman aja. Puji Tuhan, ngomong boleh dah, Tuhan memberkati Pak. Sehat-sehat selalu ya. Amin, puji Tuhan. Ya. Bagus. Ada teman salaman enggak, Bu? Nenek. Belakangnya, di belakang salaman. Di belakang salaman. Nah, engkau ngiri sampean. Soalnya Tuhan Yesus sementara ini belum bisa sampean salami pakai tangan. Iya. Yang saudara salami ini manusia lahiriah. Makanya bisa. Sementara Bu Nenen mau salaman sama Tuhan Yesus, mana ini? Iya kan? Karena dia sekarang ini dalam otoritasnya sebagai pribadi yang rohani. Tapi orang yang salaman sama kita, yang sementara masih bisa kita pegang tangannya, masing-masing kita pegang, ini adalah manusia yang double komponen kan? Yang kita pegangi adalah tangan fisik. Tetapi ada pribadi di dalamnya, di dalam kita adalah manusia rohani. Maka kita ini sedang berjalan di dalam alam nyata, fisik, tetapi juga ada alam yang sifatnya metafisika. Saudara yang dikasih Tuhan, di atas dari sesuatu yang nyata, ada sesuatu yang tidak kelihatan tetapi super nyata. Itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Makanya kita nanggapi perkataan Tuhan itu juga sama. Ketika dia bicara tentang Yesus bilang, kamu dari bawah, tapi aku datang dari atas. Ini sudah metafisika. Pada mulanya firman bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu kemudian menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka perkataan-perkataan Tuhan itu ada yang sifatnya hurufiah. Jangan kamu khawatir. Yang setuju katakan amin. Itu harfiah, ya spiritual, karena kata-kata itu terkandung di dalamnya jaminan Tuhan. Iya, itu enggak usah ditafsir lagi. Jangan kamu takut. Pak, itu harfiah atau spiritual Pak? Double dua-duanya. Karena kata Tuhan berkata jangan kamu khawatir sebab aku menyertaimu. Ini menyangkut 2 alam. Alam nyata sampai alam yang tidak nyata. Ini Tuhan menjagai. Tuhan menyertai. Dialami oleh setiap orang yang jumpa dia. Kalau dia menjumpai kita, kita akan punya pengalaman sesuatu. Waduh. Yang pertama apa saudaraku ini kasih? Jumpa dengan suatu yang luar biasa. Itu berjumpa dengan Tuhan. Seperti seorang Yakub ini. Dia sadar. Aku berjumpa dengan sesuatu yang luar biasa. Ini penting. Anak Tuhan, coba kita baca sama-sama Kejadian pasal 32 ayat 26 sampai 28. Jadi 35 ayat 9 ini tadi, ini lanjutan dari perjumpaan Tuhan di Kejadian 32 ayat 26, 28. Kita semua paham ini ayat ini. Demikian firman Tuhan. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya,
Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Kita lihat ini seperti peristiwa heroik. Tapi saya melihatnya tidak demikian. Ini justru peristiwa yang dapat saya kategorikan intimasi, hubungan dalam perjumpaan yang sedemikian luar biasa indahnya. Dikatakan Yakub ini bertemu dengan sosok pribadi, Teopani, Tuhan yang lagi menyatakan diri. Dia pegang erat-erat. Itu anak Tuhan itu mestinya begitu. Kalau dia pegang erat sama Tuhan, dia nikmati betul berjumpa dengan sesuatu yang besar. Karena aku yakin kalau aku sudah berjumpa bersama dengan yang besar ini, semua masalahku yang besar tidak ada apa-apanya pasti bisa diselesaikan oleh dia. Ini Tuhan bilang, lepaskan aku, ini fajar tidak menyingsing. Ini tersiratnya bahwa Tuhan coba melihat sejauh mana respon dari seorang Yakub ketika dijumpai. Pegang erat, udah lepaskan, ini fajar mau menyingsing, aku mau segera pergi. Tidak. Yakub bilang apa? Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum apa? Sekali lagi sebelum apa, saudaraku? Kau memberkati. Anak Tuhan, kalau intimasi dengan Tuhan, sedemikian rasanya perjumpaan saat baca firman, ibadah seperti ini. Aduh, hatiku senang. Itu yang saya alami. Dan berlanjut sampai hari ini, maka tipikal penggembalaan saya, ya nyaris jarang yang model begitu. Artinya apa? Saya demen. Ketika ketemu saudara. Dari sini nanti cepat-cepat selesai. Ya tentu jamnya selesai, saya lanjut. Untuk di Surabaya. Saudara rasanya ketemu. Ada dorongan dari dalam itu. Gereja lain bisa lakukan, ya undang aja siapa saja untuk masuk. Saya sadar, ini tugas. Kunci dasarnya apa? Perjumpaan dengan Tuhan. Saudaraku ini kasih Yesus. Kalau jumpa Tuhan indah, manis. Kenapa? Oh, suatu yang besar. Maka dia bisa memberkati. Berkat itu apa? Menghidupkan yang mati. Apa yang mati? Tidak punya pengharapan. Tapi karena perjumpaan dengan dia, harapan itu selalu ada. Oh sakit. Secara manusia, bagaimana proses sembuhnya? Ya, mungkin orang berkata, bagaimana? Tapi perjumpaan dengan Tuhan, dia yang memberkati. Tidak ada yang tidak mungkin. Sembuh dari semua penyakit, itu bisa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam bidang pekerjaan yang saudara geluti mungkin saat tertentu lagi, aduh dalam keadaan sulit seperti seret, seperti berat. Tapi kalau engkau ketemu dan memiliki hubungan yang begitu manis, ya dengan sesuatu yang besar ini, yang mampu mengatasi segala perkara, dia memberikan berkat, maka hari esok, masa depan, hari tua kita ada dalam jaminannya dia. Amin. Itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka Yakub tidak mau melepaskan. Nah, berkati dulu. Ini perjumpaan sesuatu yang besar. Saudaraku ini kasih Tuhan. Yang berikutnya apa? Perjumpaan ini membawa orang memiliki kerinduan terus dan terus dan terus. Coba kita buka di dalam Kejadian pasal 35 ayat 3. Ini masih kisah Yakub. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah
yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Kita lihat ini. Ayo kita pergi. Pergi kemana saudaraku? Betel. Betel itu bait Allah. Setelah apa? Setelah perjumpaan. Setelah diberkati. Diberkati apa? Namamu sekarang bukan Yakub. Ya, arti nama Yakub itu harfiahnya adalah penipu. Ya, namamu ini sial, namamu ini ya. Sekarang diganti nama Israel. Itu berkat. Kita bukan orang Israel, kita orang Indonesia. Tetapi kita menerima berkat sebagai Israel. Apa? Tentara Tuhan. Orang-orang yang berkemenangan. Maka orang-orang yang jumpa Tuhan, diberkati Tuhan. Dia tidak akan pernah kalah. Asal setia sampai pada akhirnya. Apa namanya? Tantangan, kesulitan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Israel. Maka Ibrani itu kalau ada nama itu kan banyak. Yehezkiel, Gamaliel, Israel, dan masih L. Itu dari kata Elohim. Tuhan. Jadi berkat itu Tuhan menyatu denganmu. Menyatu denganku. Itu yang dinamakan Immanuel. Tuhan apa? Ya. Bukan cuma beserta tetapi sebetulnya menyatu. Kamu di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Mintalah. Saya nikmati hidup ini. Benar. Perjumpaan Tuhan sejak awal tahun 79 itu. Waduh. Itu titik balik dalam kehidupan saya. Saya berdoa setiap anak Tuhan. Engkau boleh Kristen pertengahan umur baru jadi Kristen. Atau engkau sudah lahir memang dari keluarga sudah Kristen. Tidak ada masalah. Tetapi biar setiap engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ditandai dengan apa? Yang pertama sadar. Aku ini bertemu dengan sesuatu yang besar. Dan aku kecil. Persoalanku kecil. Dia itu besar. Dia bisa menyelesaikan persoalanku yang terbesar sekalipun. Dan aku tidak berdaya. Tetapi kalau aku bertemu bersama dengan dia yang besar. Semua bisa selesai. Bersama dengan Tuhan. Itu tandanya. Kau jumpa Tuhan atau tidak? Tidak cuma sekedar diomong. Kalau engkau bawanya khawatir terus. Ini pertanyaannya apa? Benar jumpa Tuhan enggak? So khawatir itu berarti curiga. Saya mesti caranya begini. Ya, harus berusaha dengan cara begini. Sampai menghalalkan cara-cara apapun. Ya, pakai cara dunia demi aku mencapai keberhasilan ke depan. Ini bukan anak Tuhan, tidak ketemu Tuhan dia. Kalau anak Tuhan, ketemu Tuhan. Saya ngomong sama anak-anak saya. Nah, kalian hidup tempuh jalan yang baik. Firman, ikuti aja. Sehingga saya tidak membebani mereka dengan kata-kata, ingat loh ya kalian jaga nama baik orang tua loh ya. Masing-masing kita jaga nama di hadapan Tuhan. Kalau kalian berperilaku yang benar, papamu sampai terakhir nanti tutup mata, tidak akan mengkhawatirkan sedikit pun. Karena yang papa tahu, engkau semua dipelihara, dirawat sama Tuhan. Itu. Suami istri hidup dalam perjalanan dituntun Tuhan. Ya, sampai anak cucu semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Yakub berkata, ayo kita ke Betel. Namanya sudah Israel kan. Sekarang ayo kita ke Betel. Ini anak ketemu terus sama bapak. Ibadah itu senang. Nah itu kalau anak Tuhan melayani itu senang, rindu. Enggak melayani lagi, enggak. Minggu lagi. Ada orang yang rasa ketemu minggu ke minggu berikut, kok lama ya, enggak minggu lagi. Nah, itu tanda itu. Kuasa perjumpaan dengan Tuhan.
Kalau minggu mulai kok seminggu ya. Nah, ini biasa jumpa sama hantu saudara biasanya. Bukan sama Tuhan. Kalau sama Tuhan itu tadi kerinduannya. Yang ketiga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Begitu dijamah diberkati seorang Yakub. Berkat yang dinamakan kelimpahan itu dari Tuhan, tetapi dari sisi kita orang yang keberkatan itu tandanya memiliki rasa puas di dalam kehidupan ini. Apa kata apa? Sekali lagi tolong ucapkan apa saudaraku? Puas. Iya. Kenikmatan itu ya ditandai dengan puas makan. Iya kan? Terus apa biasanya? Jadi orang Jepang kan? Ya, Jepang enggak Jepang jadi Jepang kan? Itu. Puas, terima kasih. Ku sungguh puas, ya kan? Ada lagu lama saya senang. Puas dengan Yesus. Ya, puas. Mungkin uang belum banyak, ya sudah. Tapi aku nikmati. Apalagi, uang ada. Semua dicukupi sama Tuhan. Puas. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Ibadahnya getol lagi. Melayani Tuhan. Penuh tanggung jawab. Itu bukti orang jumpa Tuhan. Diberkati. Apa diberkati? Puas. Kalau engkau hidup sebagai orang yang puas, engkau akan bisa memuaskan orang di sekelilingmu, saudara. Iya. Puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Keperluan dicukupkan. Pujihu aku puas. Sungguh puas, puas dengan Dia. Amin. Mau nyanyi itu ya? Yuk bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Keperluan dicukupkan. Pujihu aku puas. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Amin. Puaslah dengan yang diterimakan Tuhan kepadamu. Puas dengan pangkatmu, puas dengan kedudukanmu, puas dengan rezeki yang diterimakan kepadamu. Amin. Puas dengan istrimu, puas dengan suamimu, puas dengan anak-anakmu. Anak-anak, puaslah dengan orang tuamu. Katakan terima kasih. Tuhan, aku dilahirkan oleh orang tua ini dengan kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih Tuhan, aku puas. Oh, hidup limpah berkat itu artinya apa, Bu? Puas. Jangan duit kok sak mene-mene terus, kapan apa iki berubah jadi uang? Iya kan? Berarti selama ini masih apa? Iya. Sampai sendiri loh yang jawab. Kapan kalau ya seperti ini? Perubahan kapan jadi orang itu ya? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya orang, saudara kepingin lihat orang, model orang yang sesungguhnya ini bukan orang-orangan sawah. Ini orang sungguhan. Orang yang sungguh adalah orang yang sadar hidupnya dijumpai Tuhan setiap saat dan menikmati perubahan. Kamu bukan Yakub tetapi kamu apa? Israel. Tuhan ada di dalam kamu. Tuhan menyatu dengan kamu. Itu maksudnya. Kita lihat kan, apa jadinya dengan seorang Israel kan, Yakub kan. Terus hidupnya ada di dalam kekuatan, kuasa Tuhan. Esau kembarannya terbuang. Tapi Yakub ini dipakai Tuhan. Namanya terus langgeng sampai hari ini. Ketika kita sebut bangsa Israel. Israel siapa dia? Yakub. Ini
Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Yang ketiga, puas dalam berkat Tuhan. Dan yang keempat ini, orang yang jumpa Tuhan, dia akan hidup di dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Kata pentingnya apa tadi? Apa? Kebenaran. Kebenaran. Semua pokoknya aku dalam kebenaran. Ketika orang berpikir lain, ketika ada orang barangkali ya menggosipkan, membuat hoak tentang kita, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dibully, tenang aja. Penting hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kejadian 35, mari kita lihat sama-sama. Kejadian 35 ayat 13-15 Pak. Ayat 13 sampai 15. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Iya, Yakub menamai tempat itu, menuang dengan minyak. Dan berkata, inilah Betel, bait Allah. Hidup terus di dalam rumah Allah, dalam hadirat Allah. Dia tidak sendiri, dia ajak keluarganya. Di pasal 35 ayat 1, silakan lagi dibaca Pak. Ayat 1, 35. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Iya, ayat yang kedua. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Jumpa Tuhan, hidup dalam kebenaran, bangun mezbah, menamai Betel, tinggalkan dewa-dewa asing. Ya, yang masih pegang jimat, percaya hari-hari baik. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Makan mie boleh, tidak salah. Pingin umur panjang juga bagus. Tetapi kalau berpikir, oh bisa umur panjang kalau makan mie, itu yang tidak boleh. Makan mie-nya boleh, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang punya Tuhan hidupnya selalu puas di dalam segala keadaan. Amin, saudaraku. Ya, dan orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, kata-katanya akan penuh kuasa. Apa contohnya? Waktu seorang perempuan Samaria ketemu, jumpa Yesus. Yesus mengatakan, suami 5 itu, ya, sekarang yang 1 bukan suamimu. Dan kau tidak akan pernah puas lagi dalam hidup ini kalau kamu cuma dari sumur ini. Tetapi air yang kuberikan kepadamu membuat kamu dari dalammu akan mengalir berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Apa? Berkat puas di dalam hidup ini. Mungkin yang dicapai oleh kita tidak seperti yang kita harapkan, seperti iya belum di sana, tapi ada puas. Aku hidup dalam kebenaran. Aku mau menikmati, cari duit, kerja yang benar. Ya, aku mau mengelola pernikahanku secara benar. Hati-hati, tambah duit, tambah kemampuan, ya, tawaran manis banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi kalau tampilnya sudah caem gitu, di mana-mana disopoi orang. Aduh bagus. Dasinya Bapak bagus ya. Itu langsung kadang-kadang endas cemot-cemot saudaraku. Ya, kenapa di rumah enggak diomong, tetapi di situ ketemu ya teman kerja, rekanan, anak buah, ya saudara yang dikasihi, dari situ hati-hati. Tapi orang yang berjumpa dengan Tuhan sadar, anugerah berkat membuat hidupku puas. Di rumah komunikasi bagus, terjadi kepuasan, yang di luar itu dosisnya terlalu rendah. Kita sudah dapat yang terbaik di dalam hidup ini. Amin. Yuk sama-sama jalan kebenaran, dalam kebenaran. Perempuan Samaria ini setelah dijamah Tuhan, dia kemudian berteriak di kota itu, aku ketemu dia yang dikatakan semuanya benar. Orang di kota Samaria itu datang kepada Yesus. Contoh yang lain, seorang Saul
hidup jabatannya bagus, keagamaannya top, luar biasa, ya, hidupnya sangat berpengaruh, tetapi jiwanya kosong. Saulus. Saudaraku dikasih Tuhan, ketemu jumpa Tuhan, jerat, dijamah oleh Tuhan. Sadar Saulus bahwa aku jumpa dengan sesuatu yang besar, yang melampaui apa yang sudah ku dapat. Yang dulu ku anggap kemuliaan, ku anggap kejayaan, itu semua sekarang setelah aku jumpa Yesus, bagikan semua itu sampah, tidak ada artinya. Itu sebabnya aku mau serahkan hidupku kepada Dia untuk menjadi hamba kebenaran yang sungguh-sungguh. Pagi ini saudaraku yang dikasih Tuhan, ayo saudara yang jumpa Tuhan, benar-benar persembahkan hidupmu kepada Dia. Amin. Hidupmu akan dipuaskan Tuhan, benar-benar ngalami aku puas. Aku puas, tidak harus mengukur kiri kanan, tetapi puas karena aku bersama Tuhan. Tuhan segalanya bagiku dan selalu ada harapan di dalam Dia. Pagi ini apa yang menjadi pergumulan saudara, kesulitan saudara, apa yang menjadi ketidakpastian di dalam hidupmu, ketahui ada Yesus yang menuntun seluruh jalan hidup kita. Sampai akhirat, Dia tidak akan tinggalkan kita. Itu sebab kita serahkan sepenuhnya kepada Dia. Pasti Tuhan akan campur tangan buat kita semua. Amin. Yang sungguh-sungguh mau bergantung kepada Tuhan, jalan dalam kebenaran, saya undang saudara berdiri sama-sama. Puji Tuhan, silakan. Terima kasih Pak Yohanes Sindodo, Tuhan berkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tunduk diri, angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Mengucap syukur buat segala kebaikan, kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan menjumpai kami. Sehingga setiap orang yang beribadah, yang melayani adalah beribadah berjumpa Tuhan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada satu kepuasan dalam hidup kami. Tuhan, pada pagi ini Engkau menjamah satu persatu setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh ingin mengalami pengalaman yang manis dalam perjumpaan dengan Tuhan setiap waktu. Menikmati hidup di dalam kesungguhan, jalan dalam kebenaran. Karena kami yakin orang yang berjalan dalam kebenaran itu berarti jalan bareng Yesus. Karena Engkau berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Maka kalau kami berjalan dalam kebenaran, kami pasti hidup. Hidup kami diberkati, hidup kami dipelihara Tuhan, hidup kami dituntun, hidup kami diangkat oleh Tuhan. Masa depan kami pasti bagus, hari esok kami dijamin Tuhan, sampai hari tua kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua pribadi, rumah tangga, keluarga diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami terima semua hasil perjumpaan ini. Haleluya. Semua katakan amin. Tuhan berkati saudara. Silakan duduk. Tuhan berkati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Gembala. Terima kasih buat berkat firman Tuhan yang disampaikan. Saya percaya terus kita tinggal di dalam Tuhan, dalam firman-Nya. Hanya Dia pribadi yang sanggup memuaskan kita. Kita akan pujikan Yesus harapan jiwaku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan. Dia membelaku dalam pencobaan.
cobaan. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah pagi hari. Kuasanya. Amin Tuhan. Sungguh bahagia, sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat. Dia pohon selamat. Amin Tuhan. Dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Puji Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau sendiri ya Tuhan sudah memimpin pada kami dari awal, pertengahan, di akhirnya ya Tuhan. Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Kau meteraikan Tuhan setiap firman-Mu dalam hati kami, untuk kami ya Tuhan selalu bersandar berharapannya pada pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami ya Tuhan, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu Bapak Ambala, Kau memberkati, terus pakai ya Tuhan untuk mengembalakan kami ya Tuhan, jemaat-Mu melayani Engkau ya Tuhan, sehingga semua ya Tuhan boleh dibangun iman kami ya Tuhan, sehingga ya Tuhan hidup kami ya Tuhan semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau ya Tuhan berikan kesehatan ya Tuhan bagi hamba-Mu. Engkau ya Tuhan memberkati seluruh keluarga besar dari hamba-Mu ya Tuhan. Bu Gembala, Engkau tambahkan kesehatan ya Tuhan untuk mendampingi Bapak Gembala dalam setiap pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Engkau sendiri ya Tuhan juga telah memberkati, dan setiap jemaat-Mu yang hadir pastinya Engkau sudah memberkati. Tuhan, di akhir ibadah, segala jemaat mengaturkan persembahan, Engkau sendiri ya Tuhan yang menyamang putuskan dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ibadah pada siang hari ini Engkau juga ya Tuhan menyertai setiap tim pelayan ya Tuhan, tibakan sampai tujuan dan selamat, dan Engkau memberkati ibadah siang hari ini seperti Engkau telah memberkati ibadah pada pagi hari ini. Kalau Engkau telah mengantarkan kami tempat ini, sebentar kami tidak pulang, berpisah satu dengan lain, kiranya Engkau juga akan memberkati kami. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, marilah kita pulang dengan menerima berkat adalah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita pulang dalam kerajaan surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati.